Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang beberapa materi mengenai gelombang elektromagnetik atau yang biasa disingkat dengan GEM. Sebelum menjelaskan lebih dalam, kita harus mengetahui dulu apa itu gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang tidak memerlukan medium untuk merambat. Gelombang elektromagnetik bisa merambat tanpa kabel seperti melalui udara atau ruang vakum. Kemudian, kita akan membahas beberapa hukum dalam gelombang elektromagnetik beserta makna fisiknya. Yang pertama, ada hukum Gauss. Hukum Gauss menyatakan bahwa muatan listrik menghasilkan medan listrik yang arahnya keluar dari muatan positif dan masuk ke muatan negatif. Yang kedua, ada hukum Gauss tentang kemagnetan, yang dimana menyatakan bahwa garis-garis medan magnet selalu kontinu membentuk loop yang tidak memiliki awal maupun akhir. Yang ketiga, ada hukum Faraday yang menyatakan bahwa perubahan medan magnet menghasilkan medan listrik, serta medan listrik induksi tersebut membentuk loop yang tidak memiliki awal maupun akhir. Dan yang terakhir, ada hukum Ampere-Maxwell yang dimana menyatakan bahwa arus listrik maupun perubahan medan listrik menghasilkan medan magnet, serta perubahan medan listrik bisa menghasilkan medan magnet walaupun tidak ada muatan listrik seperti di ruang hampa. Pada tahun 1887, Heinrich Hertz mencoba membuktikan kehadiran gelombang elektromagnetik melalui gelombang listrik dari rangkaian pemancar. Dan percobaan tersebut membuktikan keberadaan dan sifat gelombang elektromagnetik, serta adanya gelombang elektromagnetik lain selain cahaya. Besarnya frekuensi cahaya tampak dapat ditentukan menggunakan persamaan berikut, yaitu C sama dengan lambda dikali N, dengan C adalah kelajuan cahaya, yaitu 3 kali 10⁸ meter per second, F adalah frekuensi gelombang dengan satuan Hertz, dan lambda adalah panjang gelombang dengan satuan meter. Setelah membahas hukum-hukum yang ada di gelombang elektromagnetik, kemudian kita akan melihat contoh bentuk dari gelombang elektromagnetik. Jadi, gelombang elektromagnetik ini terpadu dari medan listrik E dan medan magnet B yang saling tegak lurus. Kecepatan dari gelombang dapat ditentukan dengan menggunakan rumus C sama dengan E per B, di mana C adalah cepat rambat cahaya di ruang vakum yang memiliki satuan meter per second. E adalah medan listrik yang memiliki satuan Newton per Coulomb, dan B adalah medan magnet yang memiliki satuan Tesla. Dengan V adalah cepat rambat gelombang, E dan B adalah besar medan listrik dan medan magnet pada tiap titik yang sama dalam ruang, serta C adalah cepat rambat gelombang elektromagnetik di ruang hampa, maka dapat dinyatakan dengan persamaan berikut, yaitu C sama dengan 1 per akar epsilon 0 dikali mu 0, dengan epsilon 0 adalah permitivitas ruang hampa dan mu 0 adalah permeabilitas ruang hampa. Besarnya cepat rambat gelombang elektromagnetik bergantung pada medium perambatannya. Dengan demikian, persamaan cepat rambatnya dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu V sama dengan 1 per akar epsilon dikali mu, dengan epsilon adalah permitivitas listrik dan mu adalah permeabilitas magnetik. Setelah mengetahui rumus-rumus yang ada dalam materi gelombang elektromagnetik, kemudian kita akan membahas tentang berbagai sifat gelombang elektromagnetik. Yang pertama adalah gelombang elektromagnetik tidak membutuhkan medium untuk merambat. Kemudian, gelombang elektromagnetik tidak memiliki muatan listrik sehingga arahnya tidak dapat dibelokkan dalam medan listrik maupun medan magnet. Kemudian yang ketiga, gelombang elektromagnetik termasuk gelombang transversal. Kemudian, gelombang elektromagnetik energinya bergantung pada besarnya frekuensi atau panjang gelombang, sehingga didapatkan rumus E sama dengan H kali F atau H kali C per lambda. Kemudian gelombang elektromagnetik memiliki kecepatan konstan di ruang hampa, yaitu C sama dengan 3 kali 10⁸ meter per second. Kemudian gelombang elektromagnetik memiliki perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi pada saat bersamaan. Kemudian gelombang elektromagnetik memiliki kuat medan listrik dan medan magnet yang besarnya berbanding lurus, yaitu E sama dengan C kali B. Yang terakhir, gelombang elektromagnetik dapat mengalami refleksi atau pemantulan, refraksi atau pembiasan, polarisasi atau pengkutupan,
interferensi atau perpaduan, dan difraksi atau hamburan atau lenturan. Setelah mengetahui sifat-sifat gelombang elektromagnetik, kita akan menjelaskan berbagai macam nama gelombang elektromagnetik beserta panjang gelombang-gelombang elektromagnetik tersebut. Yang pertama ada sinar gamma. Sinar gamma memiliki panjang gelombang sekitar 10⁻⁻15 meter sampai 10⁻11 meter. Kemudian yang kedua ada sinar X. Sinar X memiliki panjang gelombang sebesar 10⁻13 meter sampai 10⁻8 meter. Kemudian yang ketiga ada ultraviolet. Ultraviolet ini memiliki panjang sekitar 10⁻8 meter sampai 10⁻7 meter. Kemudian ada juga yang namanya sinar tampak. Sinar tampak ini memiliki panjang gelombang sekitar 10⁻7 meter. Yang kelima ada sinar inframerah. Sinar inframerah ini memiliki 10⁻7 meter. Kemudian yang kelima ada sinar inframerah. Sinar inframerah ini memiliki panjang gelombang sekitar 10⁻7 meter sampai 10⁻3 meter. Kemudian ada juga gelombang mikro. Gelombang mikro ini memiliki panjang sekitar 10⁻3 meter sampai 10⁻1 meter. Kemudian yang terakhir ada gelombang radio. Gelombang radio ini memiliki panjang yang sama dengan gelombang televisi, yaitu sekitar 10⁻1 meter sampai 10⁻3 meter. Kemudian kita akan menjelaskan juga berbagai kegunaan atau manfaat dari macam-macam gelombang elektromagnetik. Yang pertama, gelombang radio untuk mentransmisi sinyal pada jarak yang jauh seperti radio dan TV. Yang kedua, ada gelombang mikro untuk digunakan pada sistem radar dan microwave. Yang ketiga, ada gelombang inframerah digunakan pada remote TV dan termogan. Yang keempat, ada cahaya tampak digunakan dalam teknologi laser. Yang kelima, ada sinar UV atau sinar ultraviolet digunakan untuk sterilisasi alat-alat medis. Yang keenam, ada sinar X digunakan pada CT scan dan foto ronsen. Dan yang terakhir, sinar gamma digunakan untuk membunuh bakteri dan untuk radioterapi. Selain manfaat, ada juga bahaya dari gelombang elektromagnetik. Langsung saja kita bahas. Yang pertama, dapat menyebabkan gangguan otak. Kedua, dapat merusak organ dalam tubuh. Ketiga, dapat merusak sel-sel dalam tubuh. Keempat, dapat menyebabkan tumor bahkan kanker. Kelima, dapat membuat pecahnya pembuluh darah di sekitar mata. Sekian yang dapat kita sampaikan mengenai gelombang elektromagnetik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.